Salam sejahtera Cryptosias. Dengan tibanya hari Kamis, tentunya kita balik lagi untuk membawakan This Week in Crypto. Walaupun hari ini kita hanya akan membawakan 2 berita, tapi jangan khawatir, karena ada banyak banget informasi yang akan kita sampaikan, dan salah satunya seputar berita terbesar di dunia kripto saat ini. Cryptosias semua pasti sudah tahu di hari ini, pada tanggal 15 September adalah harinya Ethereum Merge terjadi. Hari ini bersama saya, Leo dari Crypto Discover, kita akan mengupas tuntas tentang Ethereum Merge ini dan juga membicarakan berita kedua tentang adanya brand internasional yang besar yang mulai ikut memasuki dunia Web3. Kira-kira brand apakah itu? Penasaran? Kalau gitu kita langsung masuk aja ke cerita pertama kita, Ethereum Merge. Dalam salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah kripto, pergerakan Ethereum ke Proof of Stake akan terjadi di hari Kamis tanggal 15 September ini sekitar tengah hari. Ethereum sudah diatur untuk mengubah sistem konsensus mereka dari Proof of Work menjadi Proof of Stake. Secara singkat, Proof of Work melibatkan ratusan ribu penambang alias miners yang menggunakan sejumlah listrik yang besar dan hardware khusus untuk memecahkan teka-teki untuk hak menempatkan blok baru di blockchain. Sementara dalam Proof of Stake, validator yang staking atau nggak menjadikan jaminan setidaknya 32 Ethereum di jaringan dipilih secara acak untuk membuat blok. Semakin banyak Ethereum yang dipertaruhkan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka dipilih untuk menambahkan blok baru di blockchain tersebut. Dengan persyaratan hardware yang jauh lebih rendah, Proof of Stake akan mengurangi konsumsi energi jaringan Ethereum setidaknya 99%. Nah, untuk teman-teman Cryptosias yang ingin mempelajari lebih dalam tentang bedanya Proof of Work dan Proof of Stake, kalian bisa nonton video ini, dan link akan kita cantumkan di deskripsi video juga untuk bisa ditonton nanti. Sekarang kita akan membicarakan tentang perubahan apa lagi yang akan terjadi dengan adanya sistem konsensus Proof of Stake. Selain mengurangi konsumsi energi, transisi ke Proof of Stake tidak akan memiliki perubahan nyata bagi pengguna untuk saat ini. Misalnya, biaya transaksi jaringan tetap sama, namun kecepatan transaksi akan berkurang sekitar 8% karena network block time berubah dari sekitar 13 detik menjadi 12 detik. Tetapi ini kemungkinan tidak terlihat signifikan bagi rata-rata pengguna. Namun salah satu perubahannya adalah dengan Ethereum Staking. Dengan Proof of Stake, pemegang Ethereum sekarang bisa stake Ethereum mereka dan membantu mengamankan jaringan. Meskipun biasanya seseorang membutuhkan 32 Ethereum untuk menjadi validator di jaringan, pemegang dengan kurang dari 32 Ethereum dapat menggunakan layanan staking yields seperti Lido untuk menikmati hasil staking sekitar 4% APY atau lebih dari itu. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang butuh saya lakukan untuk mempersiapkan diri untuk merge ini? Jawabannya, Cryptosias tidak perlu khawatir. Para pengguna tidak perlu melakukan apa-apa. Semua wallet seperti MetaMask dan Trust Wallet akan secara otomatis terhubung ke jaringan Ethereum Proof of Stake. Namun, pertukaran kripto alias crypto exchange bisa saja menghentikan sementara penyetoran dan penarikan dari jaringan Ethereum selama beberapa jam sebelum dan sesudah merge ini untuk memastikan jaringan sudah aman dan stabil. Jadi kalau Cryptosias ingin mengirim aset ke exchange platform kalian, lakukan sekarang juga sebelum merge ini terjadi. Untuk Cryptosias yang mungkin penasaran tentang waktu spesifik untuk Ethereum Merge ini, kalian bisa search di Google Ethereum Merge dan Google akan menampilkan countdown timer. Sayangnya mungkin untuk Indonesia kita butuh menyalakan VPN terlebih dahulu untuk bisa melihat timer tersebut. Namun ini sebuah tanda kalau saat ini Ethereum Merge sangat diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Dengan Ethereum Merge yang akan berlangsung dalam beberapa jam lagi, fork Ethereum Proof of Work dijuluki ETHPOW telah mengumumkan kalau jaringan akan launch 24 jam setelah merge, atau sekitar Jumat di tengah hari. Dalam sebuah Twitter thread dari Ethereum Pal menyatakan bahwa mereka akan membuat final code mereka dan menginformasikan publik 1 jam sebelum launch alias peluncuran jaringan. Dalam beberapa hari terakhir, developers dari Coinbase dan perusahaan lain telah menyatakan kekhawatiran mereka tentang jaringan ETHPal. Menyatakan kalau informasi dasar alias basic information tentang jaringan tersebut sampai sekarang masih belum dipublikasikan. Saya juga ingin mengungkapkan kekhawatiran yang sama. Meskipun kemungkinan akan ada airdrop bagi pemegang Ethereum di Ethereum Proof of Work fork, misalnya dalam bentuk token ETHPAL, sebaiknya jangan berinteraksi dengan blockchain Ethereum Proof of Work sampai code sudah diperiksa oleh developer eksternal dan auditor. Ada berbagai kemungkinan serangan yang bisa dilakukan jika jaringan tidak diatur dengan benar. Remember to ape carefully. Do your own research. Situasi ini sangat berbahaya dan Cryptosias mungkin saja bisa kehilangan semua atau sebagian aset di Ethereum mainnet dengan berinteraksi dengan Ethereum Proof of Work chains yang baru. So what's next for Ethereum? Memindahkan Ethereum ke Proof of Stake hanyalah awal dari roadmap Ethereum 2.0 dengan lebih banyak updates yang akan di-launch, termasuk sharding, vertical trees, dan pembaruan teknis lainnya yang diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk dimulai.
Ini tandanya akan banyak hal yang baru dan menarik ke depannya untuk Ethereum. Setelah berita seputar Ethereum Merge, gimana kalau kita santai dulu sambil ngopi dan membicarakan tentang coffee shop franchise yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu Starbucks. Benar, Starbucks telah mengumumkan rencana mereka untuk memperkenalkan platform loyalitas berbasis blockchain dan komunitas NFT. Menjalankannya di blockchain Polygon, program loyalitas akan menampilkan NFT yang dapat dibeli dan dijual yang bisa digunakan untuk unlock exclusive experiences dan berbagai hadiah eksklusif. Proyek ini sedang dikembangkan oleh Adam Broadman, arsitek dari sistem pemesanan dan pembayaran seluler alias Mobile Order and Pay System dan aplikasi Starbucks saat ini, yang menunjukkan kalau ini adalah sebuah proyek yang akan dieksekusi dengan proper oleh Starbucks. CMO Starbucks Brady Brewer menjelaskan, kebetulan saja ini dibangun di atas teknologi blockchain dan Web3. Tetapi pelanggan, sejujurnya, mungkin bahkan tidak tahu kalau apa yang mereka lakukan adalah sebuah interaksi dengan teknologi blockchain. Ini hanya menjadi enabler. Untuk mengaktifkan ini, Starbucks akan menyembunyikan beberapa aspek yang lebih sulit dari teknologi blockchain seperti gas fees dan wallet, dan akan sepenuhnya terintegrasi dengan sistem loyalitas Starbucks yang ada. Dalam pengumumannya, Brewer terus menjelaskan kalau hadiah eksklusif dapat berupa hal-hal seperti acara khusus yang diselenggarakan di Starbucks Reserve Roasteries, perjalanan ke perkebunan kopi di Amerika Selatan, merchandise unik, atau diskon dalam toko. Jika berhasil, ini akan menjadi sebuah dorongan besar untuk teknologi Web3. Namun kita perlu melihat terlebih dahulu kalau ini memang sebenarnya hanya aksi marketing lain seperti yang telah kita lihat dengan brand-brand besar seperti Nike atau GameStop, atau mungkin ini sebuah proyek berjangka panjang ke dunia Web3. Oke, Cryptosias, kalau begitu kita sampai di sini saja dengan This Week in Crypto pada hari ini. Seperti biasa, untuk kalian yang penasaran tentang Ethereum Merge atau Starbucks Web3 Project, kalian bisa buka deskripsi video karena semua tautan berita sudah kita masukkan di sana. Dan untuk kawan-kawan Cryptosias yang penasaran tentang Proof of Work dan Proof of Stake, kalian bisa nonton video kita di sini. Ingat kalau semua konten dari video ini bukanlah nasihat keuangan dan selalu DYOR alias do your own research. Banyak hal yang menarik yang akan hadir ke depannya dengan adanya Ethereum Merge dan juga Starbucks yang juga menjadi salah satu langkah yang membantu progres ke Web3. So remain excited. Terima kasih untuk semua teman-teman Cryptosias yang sudah menyimak This Week in Crypto pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi. Saya Leo dari Crypto Discover mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.